yang tidak bisa dipungkiri adalah membalas. Pasti ia membalas, punya kecenderungan untuk membalas. Tetapi ada yang lebih bernilai harganya Bapak Ibu, yaitu ketika orang berbuat jahat kepada kita, kita tidak membalas dengan kejahatan, tetapi membalas dengan kebaikan. Yes. Atau sebaliknya, orang yang berbuat baik kepada kita atau kita berbuat baik kepada orang, tetapi yang membalas dengan kejahatan, itu kurang baik. Tetapi yang kita ambil pada malam hari ini adalah membalas yang baik, membalas yang jahat dengan kebaikan. Amin. Amin. Salah satu tokoh di dalam Alkitab, Bapak Ibu, mari kita belajar. Mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 24. Perjanjian Lama, 1 Samuel pasal 24 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-19. 1 Samuel pasal 24 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-19. Sudah ditemukan? Hanya 2 ayat saja. Kalau sudah kita temukan, mari kita baca secara bersama-sama 1 Samuel pasal 24 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-19. Beginilah firman Tuhan. Katanya kepada Daud, kita baca bersama-sama. Katanya kepada Daud, Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. amin. Nah, salah satu tokoh ini Bapak Ibu yang membalas yang jahat dengan kebaikan. Tentu kita bertanya Bapak Ibu, mengapa Daud ini bisa membalas yang jahat itu dengan kebaikan? Sementara dia punya kesempatan untuk membalas yang jahat dengan yang jahat tadi, yaitu di ayat yang 19, bisa saja dia membunuh Saul. Tetapi inilah yang kita contoh dan kita teladani kepada Raja Daud ini. Ia bercerita di sana di pasal 24 itu bagaimana Saul mengejar Daud. Bagaimana Saul memiliki rancangan yang jahat kepada Daud. Bukan hanya menganiaya, tetapi rencana untuk membunuh Daud. Dan ternyata Daud ini, saudara-saudara, tidak membalas kejahatan yang sudah dirancangkan Saul kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak membawa alam pemikiran kita kepada cerita bagaimana Saul dan Daud. Tetapi yang saya mau ajak kita pada malam ini, mengapa Daud itu memiliki prinsip bahwa tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi membalas dengan kebaikan. Yang pertama saya bagikan buat kita pada saat ini Bapak Ibu, mengapa Daud membalas yang jahat dengan yang baik? Yang pertama adalah tujuan daripada hidup Daud jelas, bukan mencari ketenaran, bukan mencari kedudukan, bukan mencari jabatan, mencari raja, tetapi ia memiliki visi yang jelas, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Seandainya dia saja membalas kejahatan Saul kepadanya, apa kata dunia? Sama. Tidak ada bedanya orang jahat dengan orang jahat. Tetapi ditunjukkan oleh Daud kepada kita pada malam ini bahwa sekalipun ada kesempatan, sekalipun ada waktu yang tepat untuk membalas sesuatu kepada yang lain dengan nilai yang jahat itu, Daud
tidak akan melakukannya. Itu merupakan teladan bagi kita, Bapak. Karena kita juga mau menyenangkan hati Tuhan. Kiri kanan kita tidak sama karakter. Ada yang baik, ada yang jahat. Tetapi kita ditegur atau dihimbau oleh firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu balaslah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Yang kedua, Bapak, tentu dalam pribadi Daud lagi kita. Mengapa sih Daud itu bisa tidak mau membalas kejahatan orang kepada? Yang kedua, saya bagikan buat kita bahwa Daud itu memiliki kasih. Kalau kita melihat bagaimana cerita Daud pada masa kecilnya, adalah seorang gembala, menggembalakan kambing domba ayahnya. Saudara-saudaranya enak-enak, tetapi dia mengasihi saudaranya. Dia menyayangi orang tuanya. Kemanapun dia disuruh, ia pergi melaksanakan. Daud tidak menyimpan rasa dendam. Daud tidak menyimpan rasa benci kepada Saul. Begitu juga kita, Bapak Ibu yang hadir pada malam ini. Sekalipun kiri kanan depan belakang kita yang menyakiti, jangan kita pernah menyimpan dendam. Jangan pernah kita menyimpan benci. Jangankan orang lain, Bapak Ibu, suami kita, istri kita, mungkin membenci kita. Kita tidak tahu. Mungkin anak-anak kepada orang tua menyimpan rasa kesal. Mungkin juga orang tua kepada anak menyimpan rasa kesal. Bapak Ibu, malam ini jangan pernah menyimpan rasa benci dan dendam di dalam hati. Karena itu adalah menjadi penghalang kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Seandainya saja Daud ini adalah orang yang arogan. Seandainya saja Daud ini adalah orang yang kasar dalam tindakannya, kesempatan yang indah untuk membunuh Daud sudah ada di depan matanya, Bapak. Tetapi pengakuan Raja Saul, ia memuji Daud bahwa hari ini kau tunjukkan kepadaku, engkau tidak akan membunuh aku. Seandainya kita memiliki sifat yang arogan, sifat yang kasar, sifat yang benci, maka marilah kita pada malam ini setelah mendengarkan firman Tuhan, kita akan melembutkan hati, kita akan menggugahkan hati lagi, supaya kasih sayang Tuhan tetap untuk kita bersama. Amin. Amin. Pada suatu hari, Bapak Ibu, ada seorang pemilik perusahaan. Ia keliling di perusahaannya. Pemilik ini adalah orang yang marah-marah, kerjanya marah-marah siang dan malam ketika ia memeriksa perusahaannya. Ketika ia datang memeriksa karyawannya, pagi-pagi datang saja sudah dimarahin, sudah diomelin. Tetapi pada siang hari, Bapak Ibu, ia keluar jalan-jalan. Ia melihat ada seorang anak muda yang sedang duduk santai-santai. Ia berkata, kurang ajar orang ini ya. Ini udah jam bekerja tapi dia masih duduk santai-santai. Lalu ia menghampiri pemuda itu. Katanya, anak muda, karena tadinya pagi saja udah marah, dan ke bawah marah, dan ke bawah marah, dan marah-marah. Anak muda, kamu rezekinya sehari berapa? Dijawab, 100.000 bos. 100.000. Ya. Selama 30 hari berapa? 3 juta bos. Oke. Karena engkau malas bekerja, hari ini saya berikan kamu pesangon 1 bulan gaji 3 juta, dan mulai besok jangan lagi kamu bekerja di tempat ini. Apa kata anak muda? Oke bos, mulai besok saya tidak bekerja lagi. Dikasih uang 3 juta. Lalu si bos karena udah marah, dia masuk kantornya. Panggil mandor. Mandor, kesini.
Satu orang sudah saya pecat karyawan. Kata Mandor, siapa bos? Tadi ada anak muda yang dulu di sana. Siapa dia bos? Kamu cari. Mandor mengecek semua karyawan. Tidak ada yang dipecat. Semua ada di tempat pekerjaannya masing-masing. Dia kembali ke bos. Bos, tidak ada karyawan yang dipecat. Satu orang sudah saya pecat dan saya kasih pesangonnya 3 juta dan besok tidak bekerja lagi. Cek kembali di Mandor. Lari-lari melihat. Semua ada, bos, semua ada. Mungkin karena geram ya, apa? Marah. Tadi orang itu duduk di sebelah sono, lihat. Kata Mandor kepadanya, bos, dari pagi bos marah-marah melulu. Tahu nggak anak muda itu yang di sono? Nggak tahu. Orang itu adalah yang jual bakso di sono, bos. Dia bingung. Dia cari tapi orangnya nggak ada. Uang sudah dikasih 3 juta. Orangnya juga udah enak-enak nggak tahu kemana. Makanya Mandornya, bos marah-marah dari pagi sampai siang ini. Bos marah-marah melulu kerjanya. Mana katanya? Dor, kamu bukan bosku. Aku yang bosmu. Pergi di sono. Kaburlah Mandornya. Ini karena udah marah, ada benci di dalam hati, tidak ada ketenangan sehingga salah mengambil sebuah keputusan. Kalau Daud saja tadi memiliki amarah yang meluap di dalam hatinya untuk membalas si Saul, maka dia akan mengambil keputusan yang salah. Dan mungkin tidak diceritakan seperti sampai saat ini kalau tadi Daud membalas yang jahat dengan yang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa bagaimana sifat atau sikap yang dimiliki oleh Daud yang ia ceritakan di dalam firman Tuhan yang kita baca pada malam ini. Semoga itu juga merupakan bagian daripada kita Nasrani Victoria yang ada di perumahan ini. Amin. Biarlah nama Tuhan yang dipuji. Biar dengan kehadiran kita di tempat ini, sekalipun banyak masalah, sekalipun banyak rintangan yang kita hadapi, kalau kita di pihak Allah, Tuhan akan melakukan mukjizat yang luar biasa untuk meneguhkan iman kita di tempat ini. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, mengapa Daud ini membalas yang jahat itu dengan kebaikan? Ia tahu bahwa membalas itu bukan hak kita, bukan hak manusia. Amin. Haknya Tuhan untuk membalas Bapak Ibu. Makanya segala sesuatu kita serahkan kepada Tuhan. Tadi kesaksian ibu istrinya Pak Yasin, Ibu Ria juga, semua menyerahkan kepada Tuhan. Ketika tidak ada jalan keluar lagi, tidak ada lagi yang bisa membantu, Pak Yasin udah pulang ke rumah, tinggal sendiri. Siapa yang lagi kita serukan? Berserulah kepada orang yang tidak kita kenal, tetapi dia mengenal sampai ke dalam relungan hati kita yang dalam. Dialah Yesus Kristus. Hak Tuhan untuk membalas. Daud sadar benar bahwa bukan haknya untuk membalas kejahatan Saul yang dilakukan kepada Daud. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang saya sampaikan kepada kita pada malam ini, mengapa Daud tidak membalas yang jahat dengan yang jahat tetapi yang membalas kebaikan? Daud itu sudah memiliki iman yang kuat. Di ayat yang ke-21 diceritakan di situ Bapak Ibu, ia memiliki iman yang kuat suatu waktu menjadi raja. Mengapa direbut kerajaan itu? Bahkan Saul juga punya keyakinan bahwa Daud ini akan nanti menjadi seorang raja. Itu mengapa ia harus merebut tahta kerajaan itu? Mungkin Pak Ruben baca dulu ayat 21 karena udah sedang. Oleh karena itu sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Ya, luar biasa. Itu masalah kerajaan.
Itu masalah kedudukan, itu masalah jabatan. Tetapi Daud sudah mengimani, imannya sudah kuat bahwa suatu saat apa yang diinginkannya itu, apa yang diharapkannya itu akan terjadi kepadanya, yaitu menjadi raja bagi orang Israel. Ketika kita bersabar Bapak Ibu, ketika kita berserah diri kepada Tuhan, maka yang terbaik itu Tuhan sudah menyediakan bagi Bapak Ibu dan bagi saya sekalian. Amin. Amin. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita renungkan pada malam hari ini, jangan pernah kita membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi serahkanlah kepada Tuhan, karena itu adalah hak Tuhan. Itu adalah milik Tuhan untuk membalas. Kalau Tuhan juga tidak membalasnya, itu urusannya Tuhan. Banyak orang berkata pada zaman sekarang, kalau dia daripada dia membunuh saya, lebih baik saya membunuh. Bapak Ibu, tanpa kita bunuh pun orang itu pasti mati. Benar? Walaupun bukan saat sekarang ini. Orang kalau benci dendam sama seseorang, waduh, gimana caranya ya biar lenyap. Bapak Ibu, tanpa dilenyapkan saja pasti dia lenyap. Cuma menunggu waktunya aja. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini, marilah kita membalas kejahatan dengan kebaikan, karena Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera dan kekayaan. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita bernyanyi sebelum kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Mari kita menaikkan pujian.